teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Niputu Deari Astutiani. Saya dari kelas 10 Tata Kecantikan 3. Saya nomor absen 23. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh jalur rempah bagi Indonesia dan dunia. Disimak ya. Kalian tahu nggak sih apa itu jalur rempah? Jalur rempah disebut juga sebagai jalur perdagangan maritim yang menghubungkan Asia Tenggara, khususnya Nusantara dengan Hindia, Timur Tengah, Eropa, dan Afrika. Jalur ini mencapai puncaknya pada abad ke-15 hingga ke-17, di mana bangsa-bangsa Eropa berlomba untuk menguasainya. Jalur ini merupakan rute utama perdagangan rempah-rempah yang sangat dicari pada masa lalu dan memainkan peran kunci dalam sejarah perdagangan internasional. Selama berabad-abad, rempah Nusantara menjadi penggerak utama muncul dan berkembangnya di jalur perdagangan maritim antara dunia barat dan timur. Rempah-rempah Nusantara mendorong berbagai bangsa selama berabad-abad untuk terlibat dalam kegiatan pelayanan lintas, lautan, dan samudra untuk berdagang. Tanpa rempah-rempah Nusantara, tidak akan ada pelaut-pelaut Arab, Persia, India, dan Tiongkok di Nusantara sejak masa sebelum Masehi. Tanpa rempah Nusantara, mustahil lahir era eksplorasi dan penjelajahan lintas samudra oleh bangsa-bangsa Eropa yang ikut melahirkan penemuan teknologi baru dalam bidang perkapalan dan pelayaran. Selama periode yang panjang itu, jalur rempah telah mempertemukan orang dari berbagai suku dan bangsa. Di setiap titik persinggahannya, terjadi pertukaran budaya, agama, politik, ekonomi, hingga kesenian. Bagi dunia, rempah tidak hanya menjadi komoditas, tetapi sarana penyebaran nilai, ideologi, dan gaya hidup. Secara khusus, bagi Indonesia, jalur rempah secara tidak langsung membentuk identitas Indonesia karena perannya sebagai kekuatan yang menyatu berbagai daerah, suku bangsa, dan budaya di Indonesia. Nah, dalam kata-kata sejarawan Singgih Sulistiono, perdagangan rempah tidak hanya membentuk sebuah rute atau jalur, tetapi juga melahirkan sebuah jaringan. Jaringan merupakan pertukaran atau pemahaman budaya yang mempertemukan berbagai ide, konsep, gagasan, hingga identitas sebagai akibat pertukaran komoditas yang melibatkan mitra dagang lintas bangsa. Karena perannya sebagai melting pot atau titik pertemuan, bangsa-bangsa melalui kegiatan pelayaran dan perdagangan rempah lintas samudra tidak berlebihan jika dikatakan Nusantara merupakan proses maritim dunia. Itu berarti sungguh atau general atau gerak sekaligus menentukan kemajuan maritim dan peradaban dunia selama berabad-abad. Nah, adapun juga dampak keberadaan jalur rempah, yaitu 1. Menjadi wilayah yang strategis. Dampak yang paling tampak dari keberadaan jalur rempah yakni menjadi Indonesia sebagai wilayah strategis untuk perdagangan. Terlebih lagi, sejak masa lampau, Indonesia memang terkenal dengan berbagai komoditas rempah. Yang kedua, mengalami interaksi sosial, budaya, dan politik. Selain memiliki dampak dalam perdagangan atau ekonomi, keberadaan jalur rempah juga membuat Indonesia turut serta dalam interaksi sosial mancanegara, meliputi budaya serta politik dengan bangsa-bangsa lain. Contohnya interaksi perdagangan dengan Arab, Cina, dan India. Yang ketiga, memiliki relasi persahabatan. Pembangunan pariwisata, manajemen budaya, dan kearifan lokal